Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fajarah Maheda dengan NIM S1S12403. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kedua struktur data, yaitu Array Based Sequence. Nah, baik, dimulai dari slide implementing a dynamic array. Nah, di sini akan membahas bagaimana sebuah array otomatis memperbesar ukurannya ketika memori internalnya sudah penuh saat ditambahkan elemen baru atau append. Nah, empat langkah untuk mengubah ukuran array atau resizing adalah yang pertama itu alokasi memori baru, yaitu membuat array baru di memori dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Nah, kemudian yang kedua adalah menyalin data. Nah, yaitu dengan menyalin semua referensi dari array lama ke array baru secara berurut-urutan. Kemudian pengalihan variabel, mengubah referensi variabel agar variabel A misalnya agar menunjuk ke array baru B, A sama dengan B, sehingga array lama yang kosong bisa dihapus oleh sistem komputer. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyisipan elemen, yaitu memasukkan elemen baru ke dalam slot kosong pertama yang tersedia di array yang baru tersebut. Nah, aturan ukuran array baru di bagian bawah sini tuh dijelaskan sebuah aturan umum mengenai penentuan kapasitas array baru, yaitu ketika array lama penuh maka komputer biasanya akan membuat array baru dengan ukuran 2 kali lipat dari kapasitas array sebelumnya. Contohnya pada ini. Di sini ditampilkan bahwasanya array lama memiliki kapasitas 4 slot, maka array baru dibuat dengan kapasitas 8 slot. Kemudian kita akan mencoba untuk codingannya. Import size types. Nah, kemudian kelas dynamic array. Nah, kelas dynamic array kemudian def init self. Nah, di sini kita dapat lihat bahwasanya yang pertama itu kita melakukan import types kemudian di mana dia ini untuk membuat array level rendah seperti pada bahasa C. Nah, kemudian itu kelas dynamic array ini digunakan untuk merepresentasikan struktur data dynamic array. Kemudian di sini adalah ini menunjukkan jumlah elemen aktual dalam array. Lalu yang ini adalah kapasitas awal array adalah 1. Nah, ini membuat array kosong menggunakan metode makeArray. Nah, kemudian deflen itu mengembalikan jumlah elemen dalam array. Contohnya di sini misalnya len A. Nah, kemudian ada metode getItem mengambil data berdasarkan indeks. Jadi di sini kita lihat
If itu untuk memastikan indeks tidak keluar dari batasan array. Lalu ada raise index error untuk menampilkan error jika indeks tidak valid. Nah, kemudian ada setelah getItem itu kita mau def append. Nah, ini untuk menambahkan elemen baru ke akhir array. Jadi, proses pengecekan kapasitasnya itu jika jumlah elemen sudah sampai dengan kapasitas array, maka array-nya itu akan penuh. Nah, peran resize kapasitas ini itu kan di kapasitas array itu dilipat gandakan 2 kali. Jadi, kalau 1 itu menjadi 2, 2 akan menjadi 4, dan 4 akan menjadi 8. Tujuannya agar menambah data lebih efisien. Nah, kemudian ada menambahkan data dimasukkan ke array lalu jumlah elemen bertambah 1. Nah, setelah itu ada def resize. Nah, ini dia, itu memperbesar kapasitas array. Nah, pertama itu kita buat array baru dengan kapasitas lebih besar dari yang sebelumnya. Lalu kita copy data, semua data lama dipindahkan ke array baru. Nah, array lama ini akan diganti dengan array baru. Kemudian setelah itu ada metode make array. Nah, dia ini membuat array baru dengan kapasitas tertentu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di tahapan testing. A sama dengan, nah, kemudian, nah, A0, A1, A2. Tapi di sini dia itu jadi print append. A titik append. Sini jadi 7. Nah, di sini proses yang terjadi awalnya itu, coba kita run dulu. Maksud dari proses yang terjadi adalah awalnya itu kapasitasnya itu sama dengan 1. Nah, karena penuh maka kapasitas diperbesar menjadi 2. Nah, karena penuh lagi maka kapasitas diperbesar dari 2 itu ke 7. Sehingga outputnya di sini adalah 1. Oh, salah guys. Ini harusnya 2. Nah, maka outputnya adalah 1, 2, 7. Nah, selanjutnya adalah kita bahas terkait amortized analysis. Nah, yang pertama itu sebelum membuat kartu catatan pemain atau game entry. Nah, di sini sebelum membuat papan skor besar, kita membuat format catatan kecil untuk setiap pemain. Setiap kali ada pemain selesai bermain, datanya dibungkus menjadi satu paket data tunggal yang isi hanya 2, yaitu nama pemain dan juga skor. Nah, tapi sebelum itu kita bahas terlebih dahulu mengenai pertama yaitu definisi dari apportized analysis itu sendiri, yang merupakan metode untuk menentukan rata-rata waktu eksekusi dari serangkaian atau sequence operasi yang dilakukan secara berturut-turut. Nah,
Perbedaan dengan average case analysis adalah dari analisis metode ini tuh bedanya tuh dari analisis kasus rata-rata biasa karena amortized analysis tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data atau probabilitas input. Nah, kemudian fokus pada sequence operasi ini merupakan bentuk analisis kasus terburuk atau worst case analysis untuk total rangkaian operasi, bukan untuk satu operasi individual secara terpisah. Nah, tujuan atau motivasi utama untuk memahami waktu eksekusi dari teknik tertentu di mana analisis kasus terburuk standar atau standar worst case analysis ini memberikan batasan yang terlalu pesimistis. Nah, kemudian selanjutnya itu melanjutkan dari yang sebelumnya, bahwasanya kondisi penerapan. Nah, analisis ini umumnya berlaku untuk metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasinya murah atau cepat, tetapi sesekali ada operasi yang sangat mahal atau lambat. Jika kita bisa membuktikan bahwa operasi yang mahal itu sangat jarang terjadi, kita bisa mendistribusikan beban biaya ke operasi yang murah. Nah, mekanisme artificial cost kita menetapkan suatu biaya buatan. Nah, artificial cost ini itu untuk menghitung pada setiap operasi di dalam rangkaian tersebut. Nah, aturannya total dari keseluruhan biaya buatan ini harus mampu menutupi atau menjadi batasan atas total dari biaya real yang sebenarnya dikeluarkan oleh komputer. Nah, biaya buatan yang sudah dirata-ratakan dan dibagikan secara merata ke setiap operasi inilah yang disebut sebagai biaya diamortisasi atau amortized cost. Nah, kemudian kita bahas terkait amortized analysis of dynamic arrays. Nah, dia ini itu untuk melakukan analisis diamortisasi pada array dinamis. Nah, yang pertama itu analogi komputer berbayar. Nah, di sini kita lihat itu analogikan itu komputer itu sebagai mesin kopi. Nah, untuk melakukan komputasi dalam jumlah waktu konstan tertentu, kita harus membayar biaya komputasi sebesar 1 cyber dollar. Nah, syarat eksekusi, jadi setiap kali sebuah operasi dijalankan, kita wajib memiliki saldo cyber dollars yang cukup di rekening bank kita untuk membayar waktu eksekusi operasi tersebut. Dengan kata lain, total koin yang dikeluarkan akan sebanding dengan total waktu real yang dihabiskan untuk komputasi. Nah, kunci dari metode ini adalah kita boleh menetapkan tarif lebih mahal atau overcharge pada operasi-operasi yang sebenarnya murah. Kelebihan uang dari tarif tersebut tidak dibuang, melainkan ditabung ke dalam rekening untuk digunakan di kemudian hari sebagai biaya pembayaran operasi lain yang sangat mahal. Nah, kemudian, selanjutnya itu mengenai pembuktian matematis atau justification mengapa total waktu untuk melakukan serangkaian n operasi append pada array dinamis adalah ON. Nah, jadi yang pertama adalah pernyataan proposisi. Yang pertama itu adalah untuk aturan biaya real versus biaya buatan. Nah, untuk membuktikannya itu diterapkan pemisahan tarif menggunakan satuan cyber dollar, yaitu biaya real operasi dasar setiap memasukkan elemen baru ke dalam slot array
tanpa memperbesar ukuran, sebenarnya hanya memakan biaya real sebesar 1 cyber dollar. Nah, biaya real perubahan ukuran ketika array berukuran K sudah penuh dengan dan harus diperbesar menjadi 2K, komputer membutuhkan biaya sebesar K cyber dollar. Nah, tarif setiap kali pengguna melakukan append biasa yang tidak dibikin memori penuh, pengguna sengaja dikenakan tarif lebih mahal, yaitu 3 cyber dollars. Nah, kemudian ada logika tabungan koin atau the profit mechanism. Nah, dari tarif 3 cyber dollar yang dibayar pengguna saat append biasa, 1 cyber dollar langsung dipakai untuk membayar biaya real memasukkan elemen saat itu, dan 2 cyber dollar sisanya dihitung sebagai keuntungan atau profit yang disimpan atau ditabung di dalam sel memori tempat elemen tersebut berada. Nah, kemudian kita gunakan tabungan itu ketika array akan mengalami kepenuhan ketika jumlah elemennya mencapai angka perpangkatan 2, yaitu 2 pangkat I, seperti saat elemen mencapai jumlah 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, kita sudah sepakat bahwasanya setiap operasi memasukkan data biasa ditagih sebesar 3 koin cyber. Padahal model asli komputer untuk bekerja hanyalah 1 koin cyber. Kelebihan 2 koin cyber disimpan sebagai tabungan. Nah, disinilah kita lihat bahwasanya ketika array penuh pada ukuran tertentu, yakni 2 pangkat I, maka komputer membutuhkan dana sebesar 2 pangkat I koin cyber untuk melakukan penggandaan ukuran nada baru. Nah, koin-koin tabungan ini disimpan secara teratur di dalam sel memori array pada indeks separuh kedua, yaitu di antara sel bernomor hingga sel bernomor 2 pangkat I kurang 1 dan 2 pangkat I kurang 1. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, kita memiliki di gambar A, kita itu punya array dengan kapasitas 8 slot, dan di sini nilai I sama dengan 3, sehingga ukuran array adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ketika array ini sudah penuh dan kita ingin memasukkan elemen ke-9, komputer harus melipat gandakan ukuran array menjadi 16 slot. Operasi kerja bukti penyalinan data ini membutuhkan biaya asli yang mahal sebesar 8 koin cyber. Nah, dari mana kita membayar 8 koin cyber tersebut? Kita lihat tanda panah merah. Nah, biaya mahal itu dibayar lunas dengan mengambil 8 koin cyber yang sudah bertabung rapi di atas sel indeks 4, 5, 6, dan masing-masing sel tersebut menyimpan 2 koin. Nah, kemudian slide selanjutnya itu adalah strategi kenaikan multiplikasi atau geometric increase. Nah, strategi terbaik dalam mendesain array dinamis adalah dengan melipat gandakan ukuran array, lalu melalui pendekatan ilmiah analisis amortisasi, jika kita menggunakan pola perkalian ukuran ini, batas biaya rata-rata untuk setiap operasi penambahan data terbukti konstan atau O1. Walaupun sesekali terjadi penyalinan memori yang berat, frekuensinya sangat jarang, sehingga performa jangka panjang tetap sangat cepat. Nah, bahaya strategi kenaikan tetap atau arithmetic progression itu yang pertama, jika strategi penambahan konstan ini dipaksakan, operasi penyalinan data lama ke wadah baru yang mahal akan terjadi terlalu sering. Pada kondisi ekstrim di mana kita hanya menambah satu sel memori baru
Tiap kali array penuh, total biaya komputasi yang dikeluarkan akan membentuk deret aritmatika. Nah, seperti pada contoh di sini ada 1 tambah 2 titik-titik tambah n. Nah, ini maksudnya ini akumulasi dari deret ini menghasilkan total biaya kuadratik yang sangat membengkak, yaitu berada pada skala omega n ku pangkat 2. Nah, lalu slide selanjutnya itu kita bahas terkait bahaya memperbesar array dengan fixed increment. Nah, kita lihat yang pertama yaitu masalah ukuran ulang. Jika kita menetapkan nilai tambah yang tetap, misalnya kapasitas hanya bertambah C slot setiap kali penuh, komputer terpaksa harus berulang kali memesan memori baru dan menyalin data lama. Nah, karena ukuran array tumbuh sangat lambat, waktu yang dihabiskan untuk menyalin data lama akan terus bertambah secara linear membentuk deret aritmatika. Di sini ada C, 2C, 3C, sampai MC. Hasil ketika jumlah total operasi disederhanakan secara matematis, total waktu yang dihabiskan terbukti sebanding dengan ini rumus yang ini. Nah, lalu slide selanjutnya itu adalah memory usage and screening and array. Nah, jadi yang pertama itu aturan memori 0N. Jadi aturan penggandaan ukuran memastikan kapasitas fisik array selalu sebanding dengan jumlah elemen asli di dalamnya. Jika data terus-menerus dimasukkan lalu banyak dihapus, ukuran fisik wadah memori akan tetap sangat besar padahal isinya sudah sedikit sehingga memori terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, struktur data yang bagus wajib mengecilkan ukuran fisik array secara otomatis saat datanya berkurang drastis dengan tetap menjaga agar kecepatan operasinya rata-rata konsisten atau 0,1. Kita buka dulu di sini Python-nya karena kita mau melakukan codingan. Di sini pertemuan 2.22. Pertama kita hapus ini. Di sini adalah from time import time def compute average for average Nah, kita lihat di sini itu adalah class list pada Python atau Python list class. Nah, di sini pada codingan ini tuh ada berupa penambahan data pada struktur pada data bawaan. Nah, kita dapat ingat bahwasanya implementasi metode append pada class list milik Python menunjukkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi atau amortized constant time behavior. Kemudian poin kedua, seperti yang terlihat pada tabel hasil pengujian, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk setiap operasi append bersifat konsisten dan tidak dipengaruhi oleh nilai n atau jumlah data. Nah, jadi dia itu outputnya seperti ini, sesuai dengan yang sudah kita inputkan. Nah,
Kita lihat slide selanjutnya itu berkaitan dengan efficiency of Python sequence types. Nah, tuple biasanya lebih hemat dari memori yang dibandingkan list karena sifatnya yang tidak dapat diubah. Tuple mengimplementasikan perilaku non-mutasi yang mirip dengan list. Nah, mencari tahu panjang data dan mengakses elemen berdasarkan indeks tertentu berjalan sangat instan tanpa dipengaruhi ukuran array. Nah, kita lihat pencarian nilai itu dengan menghitung kemunculan suatu nilai menggunakan data count value membutuhkan waktu 0n karena komputer harus melakukan perulangan melewati seluruh elemen array. Kemudian memeriksa keberadaan data value in data atau mencari indeks data.index value akan langsung keluar dari perulangan exit begitu kecocokan pertama paling kiri ditemukan. 0 k tambah 1. Nah, perbandingan urutan kata pada kasus terburuk membutuhkan waktu perulangan yang sebanding dengan panjang sekuensial yang paling pendek. Operasi pemotongan data atau data J-K, penyambungan data 1 plus data 2 dan penggunaan si kali data akan membuat instant objek baru dimulai. Waktu eksekusinya sangat bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan diciptakan tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan lihat terkait dengan mutating behaviors pada mengubah data atau mutating. Nah, data J sama dengan full itu mengganti nilai pada indeks tertentu. Kemudian data append menambah data di ujung akhir S01 dan ambil. Kemudian data insert data.insert k, value menyisipkan bahwa data di posisi tengah n kurang k tambah 1 dibutuhkan untuk geser ke kanan. Kemudian data pop k, lalu data 1 extend data plus sama dengan data 2, data 1 plus. Nah, selanjutnya itu terkait adding element to a list. Jadi mekanisme penyisipan elemen pada indeks tertentu di dalam sebuah array atau list dinamis. Pertama adalah operasi insert k, value. Menyisipkan data baru pada posisi indeks tertentu, wajib menggeser seluruh elemen sesudahnya, mundur atau salah satu plot ke belakang demi menyediakan ruang kosong. Manajemen ukuran ulang jika kapasitas fisik array sudah penuh saat ingin menyisipkan data, komputer akan melakukan ukuran ulang otomatis terlebih dahulu dengan menggandakan kapasitas wadah memori tersebut. Lalu analisis performa waktu khusus terburuk. Proses resize memori pada skala terburuk memakan waktu sebesar omega n. Namun secara rata-rata jangka panjang biaya amortisasinya tetap sangat cepat di skala konstan. Nah, analisis performa waktu, proses menggeser elemen-elemen sisa untuk melapangkan jalan
bagi item baru indeks K memiliki performa amortisasi sebesar 0 N kurang 1 tambah 1. Selanjutnya adalah analisis performa waktu dan fungsi pada list di Python berdasarkan posisi indeks di mana elemen baru dimasukkan. Yang pertama adalah memasukkan di awal list K sama dengan 0 merupakan operasi yang paling lambat, membutuhkan waktu linear atau O karena setiap elemen yang membutuhkan atau di dalam list harus digeser satu persatu ke kanan demi memberikan ruang bagi elemen baru di indeks 0. Lalu memasukkan di tengah list K sama dengan N per 2. Ini membutuhkan waktu setengah kali lebih cepat dibandingkan memasukkan di awal. Namun secara teori kompleksitasnya setiap linear omega n atau On karena separuh dari total elemen list masih harus digeser. Lalu memasukkan di akhir list. K sama dengan N merupakan operasi yang paling cepat. Kompleksitas waktunya adalah konstanta atau O1 karena elemen langsung ditambahkan di ujung belakang tanpa perlu menggeser elemen lainnya, mirip seperti fungsi append. Nah, pada bagian kanan bawah terdapat 3 jenis skenario looping yang digunakan untuk menghasilkan data pada tabel tersebut. Yang pertama adalah data insert 0,0, menguji penyisipan di awal, lalu data insert n per 2, non, menguji persiapan di tengah, dan yang terakhir data insert dalam kurung n, non, menguji penyisipan di akhir. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan removing elements from a list. Di sini metode penghapusan dan kompleksitas waktunya ada pop tanpa argumen. Ini menghapus elemen paling terakhir di dalam list. Operasi ini sangat cepat dengan kompleksitas O1 karena tidak memerlukan pergeseran atau shifting elemen lain sama sekali. Kemudian ada pop K dengan indeks tertentu, menghapus elemen pada indeks K. Kompleksitas waktunya adalah On kurang K karena semua elemen yang berada di sebelah kanan indeks K harus digeser satu slot ke kiri untuk mengisi celah kosong yang ditinggalkan. Kasus terburuk pop 0, yaitu menghapus elemen pertama adalah yang paling lambat atau mahal, memakan waktu omega n karena seluruh elemen setelahnya wajib digeser ke kiri. Kemudian ada remove berdasarkan nilai, menghapus elemen berdasarkan nilai spesifiknya, bukan posisinya. Operasi ini membutuhkan waktu omega n karena Python harus melakukan pencarian dari awal list untuk menemukan nilai tersebut sebelum melakukan pergeseran elemen. Nah, kita dapat lihat bahwasanya ketika elemen pada indeks K dihapus, kotak-kotak kotak-kotak abu-abu gelap di sebelah kanannya dari K tambah 1 hingga N kurang 1 menunjukkan panah melengkung ke kiri. Ini memvisualisasikan proses penggeseran elemen ke kiri untuk menutup celah kosong. Nah, kita lihat lagi bahwasanya terdapat logika internal bagaimana fungsi remove bekerja di balik layar. Nah, yang pertama adalah search menggunakan if self
titik underscore AK sama dengan value mendeteksi apakah nilai cocok. Kemudian shifting itu memindahkan elemen ke kanan ke kiri itu pakai perulangan for. Lalu ada pembersihan memori dengan membantu proses garbage collection agar tidak ada memori yang menggantung. Dan yang terakhir penyusutan ukuran self dot titik underscore n tidak sama minus sama dengan 1 mengurangi catatan jumlah total elemen. Nah, kita lihat ketika kita sudah running program untuk elements from a list ini, kita lihat bahwasanya array awal diisi angka 1, 5, 7. Dilakukan operasi remove 5, hasil akhirnya akan menjadi 1, 7. Panjang array berkurang menjadi 2 setelah angka 5 dihapus dan angka 7 digeser ke kiri. Selanjutnya berkaitan dengan extending a list. Jadi, metode dari data.extendOrder digunakan untuk menggabungkan semua elemen dari list kedua ke akhir list pertama dengan kompleksitas waktu ON, amortized proporsional terhadap panjang list yang ditambahkan. Meskipun secara logika pada setara dengan melakukan looping fungsi append satu persatu, pengguna extend jauh lebih direkomendasikan dan efisien karena 3 alasan utama, yaitu diimplementasikan secara internal dengan bahasa pemrograman terkompilasi C, mengurangi overhead akibat pemanggilan banyak fungsi, serta memungkinkan Python menghitung ukuran akhir list secara instan di awal untuk meminimalkan proses perubahan ukuran memori. Nah, lanjut terkait Python string class. Nah, ada 2 kelompok perilaku atau behaviors utama pada slide tersebut. Yang pertama adalah operasi pembuatan string baru. Metode yang menghasilkan objek string baru seperti capitalize, center, atau strip memerlukan waktu eksekusi yang linear terhadap panjang string yang dihasilkan. Operasi pengecekan kondisi boolean, yaitu metode pengujian kondisi logika seperti islower, memiliki kompleksitas waktu ON pada kasus terburuk worst case, karena sifat sistem harus memeriksa seluruh karakter satu persatu untuk memastikan validitasnya. Nah, selanjutnya pencocokan pola atau pattern matching. Konsep ini merujuk pada proses mencari suatu string kecil di dalam string yang lebih besar. Contoh metodenya itu adalah contains, find, index, count, replace, dan split. Implementasi sederhana menghasilkan kompleksitas OMN dengan N adalah panjang string besar dan M adalah panjang pola. Hal ini terjadi karena ada sebanyak N kurang M tambah 1 kemungkinan posisi awal, dan di setiap posisi tersebut sistem bisa menghabiskan waktu hingga 0M untuk mencocokkan karakter. Nah, konsep ini membahas cara membuat string baru dari string yang sudah ada. Gambar tersebut. Nah, di sini terdapat studi kasus menyalin karakter alfabet saja dari string dokumen ke string baru bernama letters, membuang spasi, angka, dan tanda baca. Nah, peringatan implementasi pendekatan yang buruk diperlihatkan cocok kode menggunakan perulangan dan peroperator penggabungan plus sama dengan. Nah, di sini kenapa dilarang?
Jadi pendekatan ini menghasilkan kompleksitas waktu O(n) pangkat 2 karena string di Python bersifat immutable. Operasi letters plus sama dengan C memaksa Python untuk membuat string baru dan menyalin seluruh karakter lama ke memori baru di setiap iterasi, sehingga prosesnya menjadi sangat lambat seiring bertambahnya panjang string. Nah, sini uh, studi kasus merancang papan skor atau scoreboard untuk menyimpan data skor tertinggi sebuah game menggunakan struktur data array dinamis. Di sini struktur kelas yang digunakan atau lebih ringkasnya bahwasanya slide ini menjelaskan implementasi papan skor berbasis array dinamis dengan kapasitas terbatas untuk menyimpan objek data pemain, game entry, berupa nama, dan skor secara terurut. Nah, sebuah skor baru hanya berhak masuk ke dalam papan skor jika nilainya lebih tinggi daripada skor terendah saat itu, di mana proses penyisipan data baru tersebut mengharuskan elemen-elemen yang bernilai lebih kecil di dalam array untuk digeser satu slot ke kanan terlebih dahulu guna menyediakan ruang kosong yang sesuai dengan urutan peningkatannya. Nah, ini adalah implementasi kode program Python untuk struktur kelas game entry dan scoreboard yang mengonretkan konsep papan skor dari halaman sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat kelas game game entry. Game entry. There init self name coordinate score. Lalu def name return self, kemudian def get score. Ini get score, return self underscore score. Lalu def str self return f self name, bukan, return nol 1 ini format self name dan 18 19. Lalu ada kelas score def init capacity-nya itu sama dengan 10 self board non capacity self.
Lalu setelah def init, selanjutnya adalah def getitem. Def getitem self nah itu racun self board. Setelah getitem itu selanjutnya adalah def str. Def str racun str racun racun and join str self board c found image. Setelah itu ada def add self entry score entry get score good score sama dengan entry guys, entry get score. Kemudian good sama dengan self titik underscore len self score board minus 1. Good self len or score board or scoreboard. Itu if good, if self if self didn't have himself self board c entry loh. Nah selanjutnya adalah S sama dengan ini untuk eksekusinya. S sama dengan S add entry lalu S add Alice Mike. Nah sini Mike itu 1105 lalu Rob 750 lalu S add Paul 720 sini 720 sini lalu S add Anna 660 Anna 660 lalu S titik add add
Karena di sini rows 590. 590 kemudian S titik at real get 510. Nah, cek lalu print entries di scoreboard tab. Lalu sini lalu s at s at car 740 situ print entry. Nah, kita akan coba running programnya. Nah, maka dia akan menghasilkan mic 1105, rob 750, paul 720, ana 660, ros 590, jack 510. Nah, jadi struktur kelas game entry kelas sederhana yang berfungsi untuk menyimpan data dasar setiap pemain, yaitu atribut nama self_name dan score lengkap dengan fungsi pengambil data getter serta format cetak teksnya. Nah, struktur kelas scoreboard itu kelas utama yang mengelola daftar skor dengan kapasitas tetap bawaannya 10 slot. Nah, bagian paling krusial ada pada fungsi add self entry yang disorot warna kuning dan kotak merah. Nah, di sini kalau untuk di PPT-nya itu berupa validasi kelayakan, yaitu memeriksa apakah skor baru berhak masuk. Nah, skor dianggap layak jika papan belum penuh atau jika skor baru tersebut lebih tinggi dari skor paling terendah di papan. Itulah kenapa di situ pada codingan bertuliskan skor lebih besar self_board -1.get_score. Menggunakan proses pergeseran elemen atau shifting menggunakan perulangan while untuk menggeser entry-entry yang nilainya lebih kecil ke arah kanan. Di sini pakai self_board J itu yang nah ini itu demi membuka ruang kosong lalu menaruh entry baru tersebut di indeks yang tepat. Nah, itulah kenapa ketika kita running itu menampilkan simulasi program saat memasukkan 6 pemain pertama secara berurutan. Ketika pemain ke-7 bernama Jill dengan skor 740 dimasukkan lewat perintah add game entry Jill 740, sistem secara otomatis menggeser skor di bawahnya sehingga posisi Jill langsung tersisip di peringkat ketiga di bawah Rob dan di atas Paul. Nah, kita beralih di slide selanjutnya yaitu sorting a sequence. Nah,
tujuan utama dari poin slide ini adalah mengurutkan sebuah sequence atau array data acak menjadi urutan yang tidak menurun atau non-decreasing order. Nah, konsep insertion sort ini mirip seperti cara seorang mengurutkan kartu remi di tangan secara bertahap, di mana langkah awal itu dimulai dari elemen pertama. Satu elemen tunggal dianggap sudah berurut secara otomatis. Elemen kedua, periksa elemen kedua jika nilainya lebih kecil dari elemen pertama, posisinya ketukar swap. Diperiksa elemen ketiga. Elemen ini akan digeser atau ditukar ke arah kiri secara terus-menerus hingga berada di posisi yang tepat di antara dua elemen pertama yang sudah terurut sebelumnya. Proses ini diulangi untuk elemen keempat, kelima, dan seterusnya sampai seluruh array telah diperiksa. Nah, di sini kita lihat bahwasanya dalam kotak ini itu terdapat pseudocode formal untuk insert. Nah, pertama itu input sebuah array A yang berisi n elemen yang dapat dibandingkan nilainya. Output array A yang elemen-elemennya telah disusun kembali menjadi berurutan dari kecil ke besar, dan proses melakukan perulangan indeks K dari 1 hingga n kurang 1, lalu menyisipkan elemen aktif AK ke posisi yang tepat di dalam bagian array yang sudah terurut secara parsial, A0, A1, dan seterusnya. Nah, jadi slide selanjutnya itu kita akan melihat fungsi insertion sort A bekerja dengan logika berupa perulangan utama berjalan dari indeks 1 hingga elemen terakhir. Elemen pada indeks K ini diambil dan disimpan dalam variabel chur. Kemudian perulangan pergeseran, di sini pakai while J lebih besar 0 and A J kurang 1 lebih besar chur. Memeriksa elemen-elemen di sebelah kiri chur. Jika elemen di sebelah kirinya lebih besar daripada chur, maka elemen tersebut digeser satu slot ke kanan. Penyisipan, setelah posisi yang tepat ditentukan, nilai chur dimasukkan ke dalam celah kosong tersebut. Nah, diagram kotak memvisualisasikan bagaimana array cluster B, C, D, A, E, H, G, F diurutkan secara bertahap. Nah, kasus no move saat elemen aktif adalah C, D, E, dan H, elemen di sebelah kiri mereka sudah lebih kecil, komputer mendeteksi no move, sehingga posisinya tidak berubah. Kasus move dan insert, yaitu bergeser dan menyisip. Kita lihat bahwasanya elemen aktif adalah A, itu baris ketiga, A diangkat keluar, lalu D, C, dan B digeser ke kanan. Satu persatu karena mereka lebih besar dari A. Setelah indeks 0, kosong, A langsung dimasukkan ke depan menjadi A, B, C, D. Proses serupa terjadi pada elemen G dan F yang memicu pergeseran elemen H, dan G untuk kasus F sebelum mereka menyelinap masuk ke posisi yang tepat. Bagian ini menunjukkan output nyata ketika fungsi dijalankan pada dua contoh tipe data. Array angka mengubah 592107886 menjadi terurut dari kecil ke besar 0123567889, dan array karakter mengubah karakter acak D, C, B, C, D, A, E, H, G, F menjadi terurut sesuai abjad E, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari semua penjelasan tadi, kita akan melihat ringkasan dari seluruh materi yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu cara kerja array, tingkat rendah, memahami dasar-dasar mekanisme array di memori, mulai dari proses inisialisasi hingga cara mengakses elemen berdasarkan indeks. Lalu jenis-jenis representasi array, membedakan antara referential arrays dan compact arrays. Lalu mempelajari bagaimana array dinamis dapat otomatis memperbesar kapasitasnya saat memori penuh.
Lalu memahami karakteristik dan cara kerja objek sekuensial bawaan Python yaitu list, tuple, dan string. Kemudian analisis complexity waktu, mengukur efisiensi performa waktu dari berbagai operasi. Kemudian contoh penggunaan nyata dari urutan berbasis array, salah satunya seperti di kasus pembuatan papan skor game. Dan yang terakhir adalah memahami cara membuat dan mengelola struktur array bertingkat seperti matriks atau array dua dimensi. Nah, saya rasa cukup penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.